Anak-anak, hari ini hari Rabu, kita masuk di hari Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2020. Hari ini materi pembelajaran PPKN, silakan buka buku temanya pada halaman 54 sampai 56. Ibu jelaskan, pada pembelajaran PPKN kita berbicara tentang kewajiban. Yang pertama, kewajiban ketika memelihara hewan. Kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kewajiban yang pertama adalah memelihara hewan. Kewajibannya adalah yang pertama, memberi makan dan minum hewan peliharaan. Nah, artinya kalau anak-anak ibu di rumah mempunyai hewan peliharaan, nah sebaiknya dikasih makan dan dipelihara dengan sebaik mungkin. Yang kedua, membersihkan, memandikan dan merawat hewan peliharaan. Misalnya mempunyai anjing atau kucing, nah itu dimandikan dan dirawat menggunakan sampo hewan. Sampo khusus untuk hewan agar terlihat bersih. Yang ketiga, membersihkan kandang hewan peliharaan. Nah, ini yang sangat penting. Kandang, jangan biarkan kandang peliharaan hewanmu terlihat kotor. Karena banyak kuman yang bisa menempel. Hendaknya kita bersihkan setiap hari. Kewajiban yang keempat adalah memberikan kasih sayang pada hewan peliharaan. Nah, kasih sayang itu dapat berupa apa? Dengan mengasih makan setiap hari. Bisa dengan membelai. Supaya hewan peliharaan kita memperoleh kasih sayang dengan baik. Nah, kemudian kita masuk ke dampak bagi hewan bila kita melaksanakan kewajiban. Nah, kewajiban tadi adalah sesuatu yang dilaksanakan penuh rasa tanggung jawab. Nah, dampak bagi hewan adalah yang pertama, kesehatan hewan akan terjaga. Jadi hewan yang kita pelihara akan terlihat sehat, bugar, dan menarik. Yang kedua, bertahan hidup lebih lama. Nah, dengan kita merawat hewan, dengan kewajiban merawat hewan tersebut, maka hewan tersebut bisa hidup lebih lama atau panjang umur. Karena dia merasa nyaman dengan kita sebagai majikannya. Kemudian yang ketiga, tubuh hewan menjadi bersih. Nah, ini selalu dambaan setiap orang yang memelihara hewan. Hewan terlihat bersih, nah akan menyenangkan hati si pemiliknya. Makanya dirawat dengan baik. Nah, yang ketiga, dampak bagi lingkungan sekitar. Nah, yang pertama, lingkungan menjadi bersih kalau kita merawat dengan baik. Yang kedua, lingkungan tidak berbau karena kita rajin membersihkan kandang. Jadi lingkungan tempat hewan diam tadi, rumah hewan bagi hewan tadi tidak berbau. Yang ketiga, hewan tidak mengganggu lingkungan. Nah, tadi sudah berbicara tentang kewajiban. Sekarang kita berbicara tentang hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang dari sejak lahirnya. Begitu juga hak pada hewan peliharaan. Hak ketika memelihara hewan. Yang pertama, hewan dapat bermain dengan kita dapat bermain dengan hewan peliharaan. Karena hewan peliharaan kita rawat dengan baik, jadi kita bebas bermain karena hewan peliharaan terlihat bersih. Yang kedua, mendapatkan hiburan. Nah, kita bisa terhibur dari hewan peliharaan kita. Yang ketiga, hak yang ketiga adalah menghilangkan kejenuhan. Kejenuhan ini artinya kebosanan dengan melihat kelucuan hewan tersebut. Yang keempat, mendapatkan kasih sayang dari hewan peliharaan. Nah, artinya tempat kita bermanja, tempat kita berbelai kasih karena kita sangat menyayangi hewan peliharaan kita. Nah, kemudian kita masuk di pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan buka temanya halaman 91 sampai 92. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan melestarikan hewan langka. Ibu jelaskan, hewan langka adalah hewan yang populasi ini bisa diartikan sebagai kelompok sudah menurun dan sebagian besar sudah mendekati kepunahan. Artinya sudah tidak lestari, sudah hampir habis, hampir hilang, hampir punah. Hewan-hewan tersebut dilindungi oleh pemerintah. Nah, di sini Ibu jelaskan tempat-tempat untuk melindungi hewan tersebut. Yang pertama adalah Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah tempat pelestarian sekaligus tempat perlindungan hewan-hewan langka yang hampir punah. Tempat yang kedua adalah Taman Nasional. Nah, Ibu jelaskan, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Nah, yang ketiga adalah cagar alam. Nah,
cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan, baik tumbuhan, satwa, atau ekosistem lainnya. Yang keempat, tempat-tempat untuk melindungi hewan yang terakhir adalah kebun binatang. Nah, ini bisa kita kunjungi. Ini adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik atau masyarakat umum, yaitu orang banyak. Nah, kita bebas melihat atau berkunjung ke kebun binatang yang telah disediakan. Nah, yang terakhir Bu, jelaskan contoh-contoh hewan langka yang dilindungi adalah sebagai berikut. Nah, hewan yang dilindungi adalah hewan yang hampir punah. Yang pertama badak bercula 1. Yang kedua penyu hijau, ini terdapat di laut. Yang ketiga macan tutul, ini di hutan, mau hutan Kalimantan atau hutan Sumatera. Biasanya ada di hutan Sumatera. Dan yang terakhir burung cendrawasih, ini banyak terdapat di daerah Papua. Nah, itulah 4 hewan langka yang dilindungi. Nah, sekarang kita sebagai warga masyarakat harus ikut dalam menjaga alam sekitar dan melestarikan hewan langka, baik cagar alam, agar tidak mengalami kepunahan. Nah, itulah penjelasan Ibu tadi tentang kewajiban kita dalam memelihara hewan, dampak bagi hewan bila kita melaksanakan kewajiban, hak ketika memelihara hewan dengan baik, dan yang terakhir tadi Ibu jelaskan tentang melestarikan hewan langka.